Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, kembali kita akan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami akan kembali lagi renungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 5. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah salahkah membantu? Salahkah membantu? Nah, Bapak Ibu, ayat yang kita baca ini adalah ayat berkaitan dengan sebuah perjanjian ya, untuk membantu orang lain. Dan dalam perjalanan dia hendak membantu orang lain, ternyata orang yang membantu itu pun mengalami kesulitan yang sama ya, dan perlu dibantu juga. Akan tetapi orang yang dibantu hanya peduli akan kesusahannya saja. Ya. Dia tidak mau tahu, yang penting sudah ada perjanjian. Nampaknya di zaman itu kalau sudah ada kesepakatan atau perjanjian untuk membantu, ya, arti menjadi penanggung begitu, maka kesepakatan itu wajib untuk dilakukan. Sebenarnya ya tidak ada salahnya juga kalau kita membantu orang lain yang sedang kesusahan. Akan tetapi bisa saja niat kita yang baik itu justru menyusahkan diri kita sendiri. Ya, itu yang terjadi. Nah, pertanyaannya apakah kita sedang salah bantu orang? Ya, kalau bicara salah sih tidak. Mengapa saya katakan demikian? Karena ya saya juga percaya bahwa Allah itu adil. Ya, meskipun orang yang kita bantu tidak menghargai apa yang kita lakukan, ya, maka Allah sendiri dengan caranya yang ajaib yang akan menghargai kita, dengan memberikan penghargaan yang setimpal dengan apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ya berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat 7. Kemudian artinya kalau itu dilakukan juga dengan tulus, dengan ikhlas, ya maka semua juga akan kembali juga dengan demikian, dengan ikhlas. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Matius pasal 6 ayat 4, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Nah, tetapi bagaimana kalau seandainya niat baik kita membantu justru menjadi kesulitan bagi diri kita? Nah, artinya kan kita juga di saat kita sudah melakukan perjanjian ini membantu begitu, tapi wah tiba-tiba ada masalah. Dan itu menjadi kesulitan bagi kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, firman Tuhan hari ini memberikan kita nasihat. Setidaknya 3 hal. Yang pertama, berbicaralah baik-baik kepada orang yang kita bantu dan katakan yang sebenarnya kesulitan kita. Ya. Amsal pasal 6 ayat 3 berkata, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Yang tadi termasuk kepada perjanjian tadi, kesepakatan tadi. Dikatakan pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Artinya bagaimana kita harus berupaya untuk membicarakan, memberitahukan tentang kondisi dan keadaan kita. Itu yang harus dilakukan. Nah, yang kedua adalah jangan tunda untuk menyelesaikannya. Amsal 6 ayat 4 berkata, janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Artinya segeralah menyelesaikannya dengan baik-baik. Dan yang ketiga adalah berusahalah dengan maksimal untuk menyelesaikan masalahnya. Amsal 6 ayat 5 berkata, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ya, ini yang harus ada. Nah, kenyataan hidup seringkali tidak seperti yang kita harapkan, bukan? Niat baik membantu belum tentu membuat kita menjadi lebih baik. Tetapi apabila kita sudah membantunya, maka ya jangan kecewa, jangan putus asa, tapi relakanlah dan ikhlaskanlah serta percayalah bahwa masih ada Tuhan. Nah, inilah puji Tuhan karena kita adalah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan dan pasti Tuhan akan menolong kita. Ya, ingat kisah ya, janda di Sarfat ketika Elia ya menyuruh dia untuk membuat ya roti untuk diolah untuk dia makan begitu. Perempuan ini
ini janda ini kan dengan anaknya cuman hanya segenggam roti itu aja, segenggam tepung itu aja. Dan tidak tahu besok dia mau makan apa. Ya, kalau mau dipikirkan dia lebih juga ya menderita begitu ya. Dia juga susah. Tapi ya dilakukanlah. Dia mengerjakannya dengan penuh keyakinan. Maka sekalipun dia dalam keadaan susah, tapi kalau dia melakukannya dengan tulus ikhlas, maka itu akan kembali juga dengan ikhlas, dengan berkat yang dari Tuhan. Dan itulah sebabnya janda dan anak ini bisa hidup dengan berkat Tuhan. Begitu juga dengan anak yang memberi 5 roti 2 ikan. Itu bekalnya, itu devomanya. Tapi ketika Tuhan minta ya dia berikan. Dan apa yang terjadi? Dia juga bisa jadi berkat. Banyak orang bisa makan, tapi dia juga bisa menikmati berkat Tuhan. Kemudian siapa lagi? Simon Petrus. Waktu dia sudah tidak dapat apa-apa, semalam-malaman mereka bekerja keras menangkap ikan, gak ada satupun ikan. Tapi keesokan paginya, ketika dia sedang membasuh perahunya, membersihkan jalannya, Yesus datang untuk meminjam perahunya. Kalau mau dipikir, waduh, saya sudah tidak punya apa-apa, perahu saya sudah bersih, mau naik lagi kan, repot-repot lagi. Tapi apa? Dia berikan kepada Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus pakai perahunya dan dengan demikian Yesus membawa dia untuk mengalami mujizat. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu. Maka ketika dia menebarnya, apa yang terjadi? Dia mendapat sejumlah ikan yang besar. Dan itulah yang membuat dia bisa cukup, dia bisa makan, dia bisa juga menghidupi keluarganya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, maka ini yang harus kita sadari, kita harus hidupi. Ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti ini, jangan kecewa, jangan putus asa. Kita sungguh-sungguh punya Tuhan, kita punya pribadi yang bisa juga menampung ya semua pergumulan dan kekecewaan atau kekesalan kita. Bahkan dia juga mampu memberi solusi atas apa yang sudah kita lakukan. Dan ingat, itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kita bantu, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan melihatmu dan Tuhan pasti akan memberkatimu lebih dari apa yang kau pikirkan. Camkanlah itu, karena itulah kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh kembali diteguhkan di tengah segala apapun masalah-masalah hidup kami. Tuhan ada solusi daripadamu, ada jalan keluar daripadamu. Terlebih Engkaulah Tuhan yang sungguh dapat menjadi jalan keluar atas semua masalah hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.